Sebentar lagi libur sekolah. Aku sudah membayangkan berbagai keseruan yang akan kulakukan. Pergi ke taman hiburan bersama teman-teman, berkemah di tepi danau, menginap dan bersantai di pantai. Ini akan menjadi liburan yang tak terlupakan. Namun, semua rencana itu hancur, berantakan hanya karena satu ucapan dari ibuku. Kita akan mengunjungi nenek di desa selama liburan kali ini ya. Aku terdiam. Apa? Tapi Bu, aku sudah punya rencana dengan teman-teman. Ibu menggeleng. Hanya kali ini saja. Kita sudah bertahun-tahun tidak menjenguk nenek. Aku mencoba membantah, tapi sia-sia. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan ibu. Dengan berat hati, aku mengabari teman-temanku. Mereka kecewa, tapi aku lebih kecewa lagi. Di hari keberangkatan, aku dibangunkan oleh ibu sekitar jam 5 pagi untuk bersiap-siap. Dengan wajah lemas dan mata setengah terpejam, aku menyeret diri keluar dari tempat tidur. Rasanya malas sekali membayangkan harus menghabiskan 9 hari di desa terpencil. Perjalanan ke desa memakan waktu 6 jam. Selama di mobil, aku hanya menatap layar ponsel, melihat foto teman-temanku yang sudah mulai menikmati liburan mereka. Pergi ke pantai, makan di kafe, bermain di taman hiburan. Aku iri, sangat iri. Namun semakin mendekati desa nenek, sinyal handphoneku mulai melemah, hingga akhirnya hilang sama sekali. Tidak ada internet, tidak ada hiburan. Ini akan jadi liburan terburukku, pikirku kesal. Begitu sampai di rumah nenek, beliau menyambut kami dengan senyuman hangat. Matanya berbinar saat melihatku. Nenek rindu sekali denganmu. Cucu nenek sudah besar ya. Aku hanya tersenyum dan duduk tanpa banyak bicara. Pikiranku masih dipenuhi dengan liburan yang seharusnya bisa kunikmati bersama teman-temanku. Nenek lalu menunjukkan sebuah boneka kelinci putih yang kusam kepadaku. Kamu masih ingat ini? Aku menggeleng dan mengabaikannya. Aku bahkan tidak tertarik untuk melihatnya lebih lama. Setelah itu, aku memilih mengasingkan diri, sementara ibu dan nenek mengobrol dengan asik. Malam pertama di rumah nenek sangat tidak nyaman. Tempat tidurku hanya kasur tipis di lantai. Panas, banyak nyamuk. Setiap kali aku bergerak, lantai kayu berdecit pelan, menambah rasa gelisah. Aku memeluk bantal, menatap langit-langit kamar yang kusam. Bagaimana aku bisa bertahan? Pagi harinya, ibu membangunkanku. Udara pagi terasa lebih sejuk dibandingkan dengan di kota. Namun, itu sama sekali tidak cukup untuk membuatku senang. Di ruang makan, ibu dan nenek sudah duduk menikmati sarapan. Bau masakan nenek tercium harum, tapi aku tidak tertarik. Aku duduk di samping ibu. Dengan wajah cemberut, aku mengeluh. Aku ingin pulang, Bu. Apa enaknya tinggal di sini sih? Ibu menatapku tajam. Jangan bicara seperti itu di depan nenek. Itu tidak sopan. Terserah sajalah, jawabku ketus sambil berdiri dari kursi. Aku masuk kembali ke kamarku dan mengurung diri. Dari tembok yang tipis itu, aku bisa mendengar percakapan mereka. Sudahlah, biarkan saja anak itu, kata ibu pasrah. Sudah, kita lanjut makan saja, ucap nenek menenangkan ibu dengan lembut. Setelah itu, mereka pun melanjutkan sarapan mereka, tanpa memedulikanku. Siang harinya, aku keluar karena lapar. Di meja makan, terdapat satu piring kari ayam. Di bawah piring, ada sebuah catatan kecil. Saat aku baca, catatan itu tertulis, "Makanlah yang banyak, nak. Nenek sudah masak banyak hanya untukmu. Nenek tahu, itu makanan kesukaanmu." Setelah aku melihat masakan yang dimasak nenekku, dalam hatiku berpikir, sepertinya nenek salah.
ini kan bukan makanan kesukaanku. Padahal aku sedang ingin makan fast food, batinku. Tiba-tiba ibu masuk ke ruang makan. Dina, cepat minta maaf ke nenek karena sudah berkata tidak sopan. Aku membantah. Bukankah seharusnya ibu yang meminta maaf kepada aku karena sudah memaksa aku ke sini? Ibu mendekat, wajahnya mulai kesal. Namun sebelum sempat berbicara, nenek menepuk pundaknya. Sudahlah, jangan memarahi Dina lebih lanjut. Ini memang bukan salah dia. Nenek melanjutkan. Ini salah nenek. Karena nenek berkata ingin bertemu dengan kamu, Dina. Makanya ibu kamu memaksa. Nenek minta maaf ya, kata nenek dengan lembut. Ah, aku sudah tidak tahu lagi, kataku sambil berlari keluar dari rumah, meninggalkan ibu dan nenek. Dari kejauhan, aku bisa mendengar suara ibu dan nenek berteriak memanggil. Beberapa penduduk desa lainnya juga melihatku. Aku tidak menghiraukannya. Aku berlari tanpa arah, mencoba menenangkan pikiranku. Tanpa sadar tiba di sebuah hutan. Aku pun memasuki hutan itu dengan suasana hati masih kesal. Apa bagusnya sih desa kecil ini? Sama sekali tidak ada hal menarik di dalamnya, gumamku. Aku melangkah lebih dalam masuk ke hutan itu. Di tengah hutan itu, ada sebuah pohon besar yang sangat mencolok dibandingkan pohon-pohon lainnya. Batangnya kokoh dan daunnya lebat. Aku duduk di bawah pohon itu. Udara yang sejuk dan sinar matahari yang nyaman membuatku tertidur. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, aku pun terbangun karena mendengar suara gemuruh petir. Saat terbangun, aku melihat langit yang sudah mulai gelap. Awan hitam pun perlahan menutupi langit. Aku dengan panik langsung berlari pulang. Namun setelah beberapa menit berlari, aku masih belum menemukan jalan keluar dari hutan ini. Hatiku mulai gelisah. Sepertinya aku tersesat. Setelah mencoba berlari selama beberapa saat, aku mendapati diriku kembali ke pohon besar itu lagi. Hujan pun mulai turun. Aku berteduh di bawah pohon besar itu. Hari semakin gelap dan hujan mulai turun deras. Badanku menggigil kedinginan. Perutku kosong, tubuhku mulai lemas. Perlahan-lahan kesadaranku mulai menghilang. Aku berdoa dalam hati, berharap seseorang menemukanku. Di tengah kegelapan, aku mendengar suara panggilan. Cahaya senter mendekat. Itu nenek. Meski sudah renta, nenek menggendongku dengan susah payah di punggungnya. Di tengah derasnya hujan, nenek melangkah pelan. Nenek hanya ingin bertemu dengan cucu kesayangan nenek, bisiknya pelan. Dulu kamu bilang sangat menyukai desa ini dan kari ayam masakan nenek. Aku ingin menjawab, tapi tubuhku tidak ada tenaga. Sebelum kamu meninggalkan desa ini, dulu kamu memberikan boneka kelinci kesayanganmu kepada nenek, agar nenek tidak kesepian saat tidak ada Dina. Kenangan itu perlahan kembali. Aku ingat, aku sangat menyukai desa ini. Aku ingat, aku dulu sangat menyayangi nenek. Aku juga ingat, aku sangat menyukai kari ayam masakan nenek. Maafkan nenek ya, karena nenek liburanmu jadi berantakan. Air mataku mengalir. Aku ingin meminta maaf, tapi semuanya gelap. Setelah itu kesadaranku pun hilang sepenuhnya. Begitu aku terbangun, aku sudah berada di ranjang rumah sakit. Ibuku yang melihatku bangun terkejut dan segera memelukku. Akhirnya kamu bangun, nak. Aku menatap sekeliling. Di mana nenek? Dengan wajah sedih, ibuku berkata, nenek masih belum bangun. Aku langsung berdiri dan pergi ke ruangan nenek. Di situ aku melihat nenek yang sedang terbaring. Ibuku yang berdiri di belakangku berkata,
Nenek tidak sadarkan diri setelah menggendongmu di tengah hujan. Dokter bilang tidak seharusnya seorang lansia memaksakan dirinya seperti itu. Aku berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Nek, aku mohon, bangunlah. Aku minta maaf atas semua yang telah aku perbuat. Maaf karena aku telah melupakan kenangan bersama nenek. Aku ingin makan masakan nenek. Aku ingin bermain bersama nenek. Aku ingin melewati liburanku dengan nenek." Tiba-tiba, nenek menggenggam tanganku. Dia tersenyum dan dengan suara lemah berkata, "Ayo, kita masak kari bersama." Aku langsung memeluk nenek, menangis terseduh-seduh. Dan saat itu, aku sadar, liburan ini bukanlah yang terburuk, melainkan yang paling berharga.